Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang melekat pada diri Sang Maha Pencipta. Dengan memahami sifat tersebut akan membuat kita sebagai hambanya terasa lebih dekat kepadanya, serta dengan mengerti sifatnya membuat kita akan jauh lebih mengenal dan memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sejatinya memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas, serta sebagai seorang muslim yang mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya untuk mengetahui sifat-sifat wajib Sang Khalik. Berikut 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Wujud, yang artinya ada. Allah Subhanahu wa taala adalah ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya. 2. Qidam, yang artinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu pun. Yang ketiga yaitu baqo, yang artinya kekal. Sudah menjadi hukum Allah bahwa setiap makhluk berproses menuju kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan sebagai Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala kekal dan tidak berubah-ubah. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan semua makhluk, baik zat maupun sifatnya. Allah Sang Maha Pencipta tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun. Yang kelima yaitu wahdaniyah, yang artinya Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala hanya satu, tidak ada dua Tuhan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat ta'addud atau berbilang. Yang ketujuh yaitu kudrat, yang artinya kuasa. Jagat raya beserta isinya merupakan bentuk nyata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 yaitu iradat, yang artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak tanpa ada siapapun yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu Dia ciptakan atas kehendaknya. Ke-9 yaitu mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak, besar maupun yang kecil, yang belum terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati isi manusia. Ke-10 yaitu hayat, yang artinya Allah Subhanahu wa taala hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menghidupkan dan mustahil untuk mati. Yang ke-11 yaitu sama, yang artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang ada di langit maupun yang di bumi, yang lantang maupun yang lirih. Pendengaran Allah tidak terbatas. Yang ke-12 yaitu basor, yang artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat sesuatunya tanpa terbatas waktu. Dia melihat yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Semua makhluk tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 yaitu kalam, yang artinya berfirman. Allah berbicara. Allah itu berfirman, Dia bisa berbicara dan berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang ke-14 yaitu qadiron, yang artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Yang ke-15 yaitu muridan, yang artinya berkehendak. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Yang ke-16 yaitu aliman, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Yang ke-17 yaitu hayyan, yang artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Yang ke-18 yaitu sami'an, yang artinya mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Yang ke-19 yaitu basiron, yang artinya melihat. Keadaan Allah melihat tiap-tiap yang mujadat atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat kebaikan. Yang ke-20 yaitu mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, mutakaliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala artinya sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah dan tidak layak disandarkan pada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dan memahami sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala dengan baik merupakan cara yang bijak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah yang Maha Sang Khalik. Serta mengenal dan memahami sifat-sifat mustahil Allah akan semakin meneguhkan akidah Islam dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Adam, yang artinya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan.
karena dialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wujud yang artinya pasti ada, maka mustahil bagi Allah memiliki sifat adam yang artinya tiada atau ketiadaan. Segala hal yang ada di alam semesta ini hidup dan ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil jika sang Maha Pencipta itu sendiri tidak ada. Kedua yaitu hudus yang artinya baru, awal atau permula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mendahului, karena ada sebelum segala sesuatu ada dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib qidam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah permulaan dan mendahului segala yang ada dan kemudian menciptakan yang ada atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaannya di dunia dan alam semesta. Ketiga yaitu panah yang artinya tidak kekal, kebinasaan atau rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin binasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selama-lamanya. Sifat panah atau bersifat sementara mustahil ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena zatnya baqa atau kekal atas segala keagungan dan kebesarannya atas alam semesta. Yang keempat yaitu mumatsalatu lil hawadisi yang artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik sifatnya, zatnya atau perbuatan dan perilaku makhluknya, yang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau setara dengan kesempurnaannya. Yang kelima yaitu ihtiyazuhu li khairihi, yang artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya, tidak mungkin bergantung pada makhluk lain, karena baginya lah kekuasaan atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, Maha berdiri sendiri sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Yang keenam yaitu ta'adud, yang artinya berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yakni zat tunggal atas kebesarannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ta'adud yang berarti lebih dari satu atau tidak pula bersekutu atau beranak pinak. Sifat ta'adud ini berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu wahdaniyah, yang artinya tunggal, yang dimana umat muslim wajib mempercayainya sebagai penciptaan satu-satunya. Yang ketujuh adjun, yang artinya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa yang kehendak dan kekuasaannya. Sifat adjun berkebalikan dengan sifat wajib Allah yaitu qudrat, yang artinya maha kuasa atas segala kekuatan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah melakukan apapun atas kehendak dan kebesarannya, sehingga mustahil baginya jika memiliki kelemahan dan kekurangan. Kedelapan yaitu qorohah, yang artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sifat mustahil qorohah berkebalikan dengan sifat wajib yang itu iradat, yakni berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta dan seisinya. Apapun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan yaitu jahlun, yang artinya bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat jahlun berkebalikan dengan sifat wajib Allah yaitu ilmun, yang artinya menguasai pengetahuan dengan segala keagungan dan kekuasaannya, sehingga tidak ada makhluk apapun yang bisa bersembunyi darinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ke-10 yaitu maut, yang artinya mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atau kekuatannya sempurna. Kematian atau kebinasaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil baginya binasa segala kekuatan dan kekuasaannya atas segala ciptaannya di alam semesta. Yang ke-11 yaitu samun, yang artinya tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah Maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang telah terjadi di alam semesta. Tidak ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dari seseorang. Allah mampu mendengar semua hal, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Yang ke-12 yaitu ama, yang artinya buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa yang terjadi, bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Yang ke-13 yaitu bakmun, yang artinya bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisu atau diam,
karena Allah itu bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan bagi manusia atas keagungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui seorang makhluk yang mulia baginya, yaitu para rasul dan nabi yang dapat dipercaya. Yang ke-14 yaitu kaunuhu azizan, yang artinya lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kelemahan karena Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Sifat azizah berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qori, dan yang artinya berkuasa atas segala alam semesta dan apa yang telah diciptakannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Dia berkehendak maka terjadilah. Ke-15 yaitu kaunuhu murhan, yang artinya terpaksa atau keterpaksaan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya karena Ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah, termasuk menolong, ikut campur atau menandingi urusan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yang ke-16 yaitu kaunuhu zahilun, yang artinya bodoh. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Segala pengetahuan, keilmuan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil baginya bersifat bodoh. Yang ke-17 yaitu kaunuhu mayitan, yang artinya mati. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati, binasa, hilang dan tergantikan oleh apapun, karena Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dalam kesempurnaan kekuatannya. Ke-18 yaitu kaunuhu asama, yang artinya ketulian. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tuli dan tidak mendengar apapun. Allah maha mendengar atas segala yang terjadi, baik yang tampak maupun yang disembunyikan dalam hati atau jiwa seseorang. Yang ke-19 yaitu kaunuhu ama, yang artinya buta. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20 yaitu kaunuhu abkam, yang artinya bisu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil, bakumun, karena sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat yang Allah, sifat wajib Allah, yaitu mutakaliman, yang artinya berkata atau berfirman atas segala kekuatan dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan firman bagi makhluk-makhluknya agar selamat dari dunia dan akhirat. Segala firman yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran atas peran para nabi dan rasul untuk menyampaikannya kepada umat manusia.